Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 422 ini tanggung jawab saya tidak akan melarikan diri. Pabrik farmasi kelahiran kembali. Lin Yu dan Jiang Yan tidak bisa menahan tercengang ketika mereka mendengar ini. Mereka saling melirik, dan sedikit keraguan melintas di mata mereka. Pabrik farmasi Huaseng. Apakah pabrik farmasi Huaseng di balik Kiao? Lin Yu langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, bagaimana kamu tahu? Kedua polisi itu memandang Lin Yu dan bertanya dengan bingung. Saya adalah orang sah dari pabrik farmasi itu, dan nama saya He Jiarong. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, curiga. Obat-obatan di pabrik farmasi mereka semuanya dikembangkan olehnya sendiri. Bagaimana mungkin ada yang salah? Apakah Anda orang hukum pabrik farmasi Huiseng? Salah satu polisi tidak bisa membantu tetapi terkejut. Jelas, dia tidak berharap Lin Yu mengakuinya sendiri setelah mengetahui situasinya. Sepertinya dia, dokter legendaris He Huiseng Tang dan pabrik farmasi Huiseng, keduanya dalam keluarga yang sama. Polisi lain melihat ke arah Lin Yu, lalu mengangguk, saya telah melihatnya di TV dan saya mendapat sedikit kesan. Kalau begitu tolong ikut dengan kami. Polisi itu sebelumnya terlihat dingin dan kemudian mengeluarkan borgol dingin. Jiang Yan cemas ketika melihat ini, dan hendak berbicara untuk menghentikannya. Tetapi Direktur Qin bergegas keluar dan buru-buru berkata, tunggu, sayang, dua petugas polisi, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Anda semua pernah mendengarnya. Di Huiseng Tang, Anda semua tahu bahwa Dr. He Jiarong adalah dokter yang jenius, bukan? Karena dia adalah dokter yang jenius, bagaimana mungkin ada masalah dengan obat-obatan dari pabrik farmasi mereka? Kami tidak peduli tentang hal ini. Kami hanya berbicara dengan fakta. Setelah kami memeriksa berulang kali, satu-satunya kesamaan di antara anak-anak ini adalah bahwa mereka meminum obat batuk ini dalam waktu 4 jam sebelum mulai sakit. Salah satu polisi itu tenang, kata. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar itu, menoleh dan melirik kapsul di tangan Direktur Qin, dan berkata, Direktur Qin, tolong tunjukkan kapsul ini. Bagus. Direktur Qin buru-buru menyerahkan kapsul di tangannya ke Lin Yu. Lin Yu langsung mengeluarkan kapsul dari kantong plastik, kemudian membuka tutupnya, menuangkan bubuk ke tangannya, naik dan mengendusnya dengan ringan, dan menemukan bahwa semuanya adalah obat-obatan barat, dan dia tidak dapat mengidentifikasi apakah obat-obatan ini berbahaya. Namun, ia dapat memastikan bahwa obat-obatan tersebut pasti tidak diproduksi oleh keluarganya, karena keluarga mereka memproduksi obat-obatan berbahan obat Cina. Dua petugas polisi, apakah Anda melakukan kesalahan? Pabrik farmasi kami memproduksi semua obat-obatan tradisional Tiongkok. Tidak mungkin memiliki bahan baku obat-obatan barat ini. Lin Yu bertanya kepada kedua petugas polisi itu dengan curiga. Sungguh, kemudian kamu lihat apakah ini catatan pengiriman pabrik farmasi kamu? Polisi mendengus dingin, mengeluarkan catatan dari koper dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu melihat dan menemukan bahwa itu memang bentuk pengiriman dari pabrik farmasi mereka, dan juga ada tanda tangan manajer Sui di atasnya. Pemasoknya adalah perusahaan farmasi bernama Yingkang, tetapi melihat tanggalnya, semuanya dari tahun lalu. Lin Yu terkejut. Dia tidak tahu kapan pabrik farmasi mereka memproduksi bahan baku obat barat ini. Bagaimana? Apa kau tidak bisa menyangkalnya sekarang? Kedua polisi itu melihat penampilan Lin Yu dan tidak bisa menahan untuk tidak mendengus. Maaf, tolong ikut kami. Mohon tunggu sebentar, dua orang, saya akan menelepon dan bertanya. Lin Yu mengeluarkan ponselnya sambil berbicara, berjalan ke samping untuk memanggil manajer Sui, dan bertanya dengan suara yang dalam, Manajer Sui,
apakah Anda telah membuat bahan baku obat barat untuk perusahaan farmasi Yingkang di belakang saya? Saya tidak membawa Anda, saya melapor kepada Anda saat itu. Manajer Sui berkata dengan tergesa-gesa, itu saja. Ketika pabrik farmasi kami baru saja diakuisisi oleh Anda, saya bertanya tentang urusan yang belum selesai di pabrik aslinya. Apakah pesanan akan terus dijalankan? Anda setuju pada saat itu, mari kita lanjutkan produksi dan selesaikan pesanan. Perusahaan farmasi Yingkang ini selalu menjadi mitra kami. Lin Yu ingat apa yang dia katakan, karena pabrik farmasi sedang terburu-buru untuk mengirim, dan beberapa pesanan yang telah ditandatangani lama belum selesai, dan Lin Yu tidak membiarkannya dibatalkan. Tampaknya insiden ini benar-benar ada hubungannya dengan dia. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri untuk sementara waktu, dan dia menyalahkannya karena tidak memeriksanya dengan hati-hati. Dia buru-buru berkata, kalau begitu kamu harus memeriksa bahan mentah yang dipasok ke perusahaan farmasi Yingkang. Mungkin mengandung bahan berbahaya. Hah, tidak mungkin. Manajer Sui di ujung telepon langsung berkata dengan tegas, resep kami disediakan oleh pabrik utama, dan pabrik utama kami telah memproduksi obat batuk jenis ini untuk anak-anak selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada masalah. Bagaimana bisa berbahaya? Apa? Lin Yu tertegun ketika mendengar apa yang dia katakan, mengetahui bahwa manajer Sui tidak bisa membohongi dirinya sendiri, langsung bertanya, kalau begitu katakan, apakah pabrik farmasi Yingkang ini dapat diandalkan? Siapa yang membukanya? Karena tidak ada masalah dengan bahan baku di pihak saya sendiri, mungkin karena perusahaan farmasi Yingkang bermasalah dengan konfigurasinya sendiri. Dapat diandalkan, tentu saja. Manajer Sui berkata dengan tergesa-gesa, ini adalah pabrik farmasi Wanxi Group. Wanxi Group, Wanjia. Lin Yu terkejut, bagaimana kamu bisa bekerja sama dengan mereka? Ini, keluarga kami telah bekerja sama dengan keluarga mereka sejak lama. Apakah Anda ingat bahwa ketika Anda datang ke pabrik farmasi kami untuk pertama kalinya, Wan Weiyun dari Wanjia datang ke pabrik farmasi kami bersama putranya. Bahan baku obat, kata manajer Sui buru-buru, karena Wan Weiyun memiliki konflik dengan Lin Yu saat itu, jadi dia mengingat kejadian ini dengan sangat jelas. Setelah diingatkan, Lin Yu tiba-tiba teringat bahwa pada saat itu ia masih bertanya-tanya bagaimana Wan Weiyun dan Wan Xiaochuan berada di pabrik farmasi obat barat. Itu karena ini. Mungkinkah Wan Jia yang menjebak mereka? Tapi tidak benar. Bahan baku ini disediakan oleh pabrik induk, dan sama sekali tidak bisa dibawa kepadanya. Dengan begitu Wan Jia juga akan membuat reputasinya sebagai perusahaan farmasi menjadi buruk. Ada apa, Tuan He? Apakah ada yang salah? Manajer Sui berkata dengan cepat. Beberapa anak yang meminum obat Yingkang Pharmaceutical mengalami demam tinggi, muntah dan koma. Bisik Lin Yu. Ah, ini. Kami telah memasok bahan mentah ke rumah mereka selama bertahun-tahun, dan situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Manajer Sui berkata dengan heran, ini, apa yang sedang terjadi? Ini tidak jelas untuk saat ini, mari kita bicarakan tentang itu ketika kita mengetahuinya. Melihat bahwa masalahnya jelas, Lin Yu berhenti berbicara omong kosong dengannya dan langsung menutup telepon. Bagaimana? Sekarang saya bertanya dengan jelas, silakan ikut dengan kami. Kata polisi dengan wajah tenang. Sudahkah Anda mengambil bahan mentah kami untuk diuji? Lin Yu memandang kedua polisi itu dan berkata, jika ada masalah, mungkin juga ada masalah dengan perusahaan farmasi mereka. Kami memiliki tabel formula untuk bahan mentah itu. Kami telah dikirim ke Biro Inspeksi sejak lama. Sedangkan yang lain, mari kita bicarakan hal itu ketika Anda kembali bersama kami. Kedua petugas polisi itu menyela dia dengan tidak sabar. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Lin Yu mengangguk, merasa bahwa dia berkewajiban untuk bekerja sama dalam penyelidikan, jadi dia setuju, tetapi anak-anak ini dalam kondisi serius.
Bolehkah aku membantu mereka menstabilkan kondisinya terlebih dahulu? Ya, dua petugas polisi, yang paling penting sekarang adalah nyawa anak-anak. Direktur Qin berjalan mendekat dan berkata dengan tidak sabar, kalian semua tahu bahwa dokter dia adalah seorang dokter jenius, dan hanya dia yang bisa menyelamatkan anak-anak ini. Anda harus menyelidiki, jangan terburu-buru sekarang. Kedua polisi itu saling memandang sebentar dan ragu-ragu. Direktur Qin, ini tidak baik. Beberapa anak mengalami ruam kulit, borok dan panas paru-paru dalam berbagai tingkat. Situasinya sangat kritis. Pada saat ini, seorang perawat bergegas dan berteriak kepada Direktur Qin. Kedua petugas polisi, situasinya kritis. Direktur Qin tiba-tiba menjadi cemas dan berteriak kepada kedua petugas polisi itu dengan memohon. Oke, penting untuk menyelamatkan orang, kami akan menunggumu di luar. Kedua petugas polisi itu mengangguk dan langsung setuju. Lin Yu mendapat izin mereka dan segera mengenakan masker dan sarung tangan untuk memasuki ruang isolasi. Dr. He, harap tunggu sebentar. Sekarang anak-anak ini semakin parah. Jika itu infeksi virus, Anda mungkin berisiko terinfeksi jika Anda buru-buru masuk. Harap tunggu sebentar. Biarkan rekan kami mendapatkan pakaian pelindung medis. Seorang dokter berdiri dan buru-buru menghentikannya, lalu mengedipkan mata pada perawat di sebelahnya, dan memberi isyarat agar dia segera mengambil pakaian pelindungnya. Tentang berapa lama? Lin Yu bertanya dengan cemberut. Karena mungkin perlu waktu untuk pergi ke departemen logistik, kata Direktur Qin tak berdaya. Kondisi anak-anak sangat serius, dan mereka mungkin dalam bahaya kapan saja. Lin Yu melirik anak-anak yang menyakitkan di ruang isolasi, berkata dengan suara yang dalam, dan bergegas ke ruang isolasi. Dr. He, Direktur Qin meneriakkan tangannya, lalu menghela nafas dan berkata malu, dokter dia adalah orang yang baik hati, benar-benar teladan bagi saya. Lin Yu memasuki ruang isolasi dan melihat anak-anak di tempat tidur memerah dengan mata tertutup, tidak sadarkan diri, dan muncul edema merah atau borok di lengan telanjang mereka. Meski mereka memakai masker di mulut mereka masih bernapas dengan sangat baik. Kerja keras. Lin Yu segera berjalan ke salah satu anak dan memeriksa denyut nadinya dengan hati-hati, lalu membuka mulut dan matanya untuk memeriksa, dan kemudian mengikuti prosedur ini untuk memeriksa anak-anak lain secara bergantian, mengerutkan kening tanpa sadar. Setelah lebih dari 10 menit, dia keluar dari ruang isolasi. Direktur Qin dan yang lainnya segera menyapanya dan berkata dengan penuh semangat, Dr. He, bagaimana situasi anak-anak itu, dan apakah mereka masih dapat diselamatkan? Kertas, pena. Lin Yu tidak terburu-buru menjawabnya, dan dengan cepat meminta pulpen dan kertas kepada dokter di sebelahnya. Kemudian dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, saya curiga itu keracunan kromium. Keracunan kromium. Direktur Qin dan yang lainnya tampak terkejut dan buru-buru berkata, apa tidak mungkin? Kami bertanya kepada orang tua anak-anak. Mereka tinggal di daerah perkotaan dan tidak ada perusahaan kimia besar sama sekali, dan bahkan jika ada masalah dengan kapsul batuk, itu tidak mungkin menyebabkan keracunan kromium. Alasan spesifiknya harus menunggu hasil tes kapsul keluar. Lin Yu berkata dengan wajah tenang, dia tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi dari apa yang dia lihat, itu sebagian besar adalah keracunan kromium. Dr. He, Anda tidak dapat membuat diagnosis yang salah, bukan? Seorang dokter muda di kerumunan tidak bisa membantu tetapi mempertanyakan Lin Yu. Seharusnya benar, anak mengalami sakit perut, diare, kencing berdarah, anggota tubuh dingin, tekanan darah turun, sesak nafas, dan denyut nadi sangat cepat. Ini semua tanda keracunan kromium, dan sekarang dia koma. Langkah selanjutnya bisa menyebabkan gagal ginjal, mengancam nyawa, harus ditangani tepat waktu. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam. Kulit Direktur Qin berubah, dan dia buru-buru berkata, diagnosis Dr. He pasti tidak salah, cepat,
pergi dan siapkan larutan asam natrium tiosulfat dan natrium bikarbonat. Itu sudah terlambat. Lin Yu menggelengkan kepalanya untuk menyela, berlari beberapa pukulan, menulis resep, memasukkannya ke dalam pelukan Direktur Qin, dan berkata dengan cemas, kirim seseorang ke Departemen Pengobatan Tradisional China untuk mengambil obatnya. Beri mereka dosis dalam 15-20 menit. Ingat, bahkan jika Anda mengairi dalam 1 jam, Anda harus mengairi semuanya. Ya. Direktur Qin mengambil resep dari Lin Yu dan meremasnya dengan erat di tangannya, dan terus mengucapkan terima kasih kepada Lin Yu, wajahnya bergerak. Oke, sekarang aku bisa pergi denganmu. Lin Yu melepas topeng, berbalik dan tersenyum pada 2 polisi itu, tiba-tiba lega. Jia Rong. Jiang Yan segera berlari dan meraih lengannya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia percaya bahwa tidak akan ada masalah dengan obat dari pabrik farmasi Lin Yu. Dia khawatir seseorang akan menjebak Lin Yu. Pergi, tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangan khawatir, karena ini adalah bahan mentah yang disediakan oleh pabrik farmasi kita. Secara alami aku akan bertanggung jawab. Aku tidak takut pada bayangan, dan semuanya akan menjadi jelas. Lin Yu tersenyum dan menyentuh wajahnya. Itu juga alasan mengapa dia tidak menunjukkan KTP, dia bukan tipe orang yang menghindari tanggung jawab. Setelah berbicara, dia berpura-pura, mengulurkan tangannya, dan memberi isyarat bahwa kedua polisi itu dapat memborgolnya. Tetapi kedua polisi itu saling melirik dan menyingkirkan borgol. Baru saja mereka menyaksikan diagnosis Lin Yu dan perawatan beberapa anak terlepas dari keselamatannya sendiri. Mereka kagum, dan mengubah nada dingin mereka, dan mereka sangat sopan. Lin Yu memberi isyarat mohon dan berkata, Tuan He, tolong. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.